Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat. Perkenalkan, nama saya Rati Maikamang, mahasiswa praktik dari Fakultas Teologi UKSW. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada majelis, kepada Bapak Ibu Jemaat yang sudah memberi saya kesempatan untuk membawakan khotbah di ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga ini. Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami puji lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kehidupan yang Engkau berikan bagi kami di hari ini Tuhan. Pada saat ini kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang mari memberkati kami, Engkau Allah yang mari memampukan kami. Berikan kami hikmat agar kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan firman Tuhan terambil dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-22. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyucikan bait Allah. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian Yesus sekali lagi, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang tidak hanya membaca, tidak hanya mendengarkan, tetapi rindu merenungkan, menghayati, terlebih melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah kita ialah cintaku pada rumahmu. Berbicara soal rumah, Bapak Ibu, kita sepakat pernyataan bahwa rumah adalah sebagai tempat tinggal. Rumah adalah sebagai tempat untuk berteduh. Bagi kalangan orang tua, ketika mereka mengerjakan pekerjaan mereka di luar rumah, baik itu di ladang, di kebun, di padang, di kantor, di sekolah, ketika mengajar, mereka dapat memaknai bahwa rumah adalah sebagai tempat untuk melepas lelah. Karena ketika seharian penuh bekerja di luar rumah, capek, semangat dan energi berkurang atau terkuras, kembali ke rumah semangat itu akan dipulihkan.
Bagi kalangan anak muda, bagi mereka yang sudah pernah merantau atau sementara merantau, memaknai rumah adalah sebagai tempat untuk melepas rindu. Rindu dengan keluarga, rindu dengan orang-orang yang dicintai dan sayangi. Bapak Ibu, pembacaan Injil Yohanes yang kita baca ini juga mengalami pemaknaan kepada rumah Allah. Kita akan telusuri lebih dalam lagi Bapak Ibu. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai orang Kristen masa kini, kita percaya bahwa Paskah dimaknai sebagai hari atau perayaan pembebasan kita dari belenggu dosa, dari perbudakan dosa. Nah, orang Yahudi pada masa lampau, kalau kita baca di Perjanjian Lama, kisah setelah mereka mendapatkan pembebasan dari perbudakan di tanah Mesir, mereka memaknai bahwa Paskah itu adalah pembebasan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Sehingga mereka merayakan Paskah setiap tahun di Bait Suci yang lokasinya ada di Yerusalem. Mereka berkunjung di Bait Suci untuk merayakan Paskah. Sehingga Bait Suci dipenuhi dengan orang-orang atau umat Yahudi. Nah, karena banyak jemaat atau banyak umat Yahudi yang datang ke Bait Suci, para pemuka agama ini mereka berdalih dengan mengizinkan untuk terjadinya ladang bisnis di sana. Ladang bisnis seperti apa Bapak Ibu? Penukaran uang diizinkan, perdagangan hewan diizinkan oleh para pemuka agama. Tetapi Bapak Ibu perlu untuk kita sadari bahwa ladang bisnis yang diizinkan oleh pemuka agama ini ternyata mengandung persoalan, mengandung permasalahan yang akhirnya memicu Yesus untuk segera melakukan pembersihan dan penyucian. Ada dua persoalan yang bisa kita lihat. Yang pertama, ladang bisnis ini ternyata mengalihkan fokus umat untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika mereka tahu bahwa Bait Suci ini adalah tempat untuk mereka beribadah, ternyata ketika mereka berkunjung atau datang ke Bait Suci, dialihkan fokus mereka untuk mengerjakan, untuk melakukan ladang bisnis ini. Persoalan yang kedua, ternyata ladang bisnis ini mengandung permainan politik di dalamnya. Ada tindakan yang serakah dan tidak jujur yang terjadi di dalamnya. Karena bisa kita lihat bahwa Bapak Ibu, penukaran uang dan juga perdagangan hewan ditaruh harga yang lebih tinggi daripada biasanya, dan area Bait Suci ternyata harganya berbeda dengan area di luar Bait Suci. Nah, dari kedua persoalan ini akhirnya memicu Yesus untuk segera melakukan pembersihan, untuk segera melakukan penyucian. Apa yang Yesus lakukan? Kita baca, dia membuat cambuk dari tali. Nah, cambuk kalau diartikan itu sebagai pengendali binatang, pengendali hewan. Sehingga maksud Yesus ketika dia membuat cambuk ini bertujuan untuk mengusir atau melakukan pengusiran terhadap ladang bisnis ini. Selain itu dia juga menghamburkan uang-uang, dan selain dari perbuatan ini, dia juga melalui perkataannya, dia menyampaikan, dia menegur umat untuk tidak lagi menghidupi ladang bisnis ini yang hanya mengalihkan fokus umat dari ibadah kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ternyata tindakan Yesus ini memunculkan pertentangan dari pemuka agama. Mereka menanyakan, Yesus ini sebenarnya punya kuasa apa? Punya kehendak apa? Sehingga dia berani untuk melakukan pembersihan dan penyucian. Lalu respon Yesus seperti apa Bapak Ibu? Kita baca, Yesus mengatakan bahwa Bait Allah akan dirobohkan dan akan didirikannya kembali dalam waktu 3 hari. Tetapi Bapak Ibu, Bait Allah yang dimaksudkan oleh Yesus dalam ayat yang 19 dan 20 ini
mengacu pada tubuh Yesus sendiri. Karena kalau kita artikan dalam bahasa asli, bahasa Yunani, bait yang dipakai ini menggunakan kata naos, yang diartikan dalam bahasa Yunani ialah Allah memenuhi, Allah mendiami, yang merupakan tubuh dari Yesus itu sendiri. Murid-murid dan umat Yahudi waktu itu mereka memahami bahwa maksud Yesus bait ini adalah gedung, adalah bangunan. Dan murid-murid baru menyadari maksud dari Yesus yang merupakan bait adalah tubuh dari Yesus itu sendiri ketika Yesus mengalami peristiwa mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Yesus melakukan penyucian untuk mengembalikan pemaknaan kepada bait Allah. Pemaknaan kepada bait suci yang semula dipahami sebagai tempat organisasi, sebagai tempat atau bangunan yang didirikan dari tumpukan-tumpukan batu. Dimaknai bahwa bait suci ini adalah tempat Allah bersemayam, tempat Allah berdiam di dalamnya. Yesus melakukan penyucian karena ia melihat bahwa umat lebih memfokuskan diri mereka kepada praktik-praktik keagamaan, mengalihkan fokus mereka kepada kepentingan pribadi mereka. Yesus melakukan penyucian karena ia melihat bahwa adanya ketiadaan cinta kepada rumah Tuhan. Rumah Tuhan, Bapak Ibu, seharusnya menjadi tempat umat mengekspresikan cinta keluar, yakni cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama, bukan cinta ke dalam yang merupakan cinta kepada keegoisan, cinta kepada kepentingan pribadi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pandemi COVID-19 tentu memberi pengaruh dan perubahan yang cepat dalam kehidupan bermasyarakat. Gereja juga mengalami perubahan itu. Kebaktian minggu dan kebaktian-kebaktian yang lainnya yang semula diadakan secara onsite akhirnya berubah menjadi online. Selain itu, gedung gereja juga mengalami peralihan fungsi tanpa kita sadari, mengalami peralihan fokus. Contohnya dapat kita lihat dalam pelayanan diakonia. Ketika pandemi menghadang, gereja disibukkan untuk mengerjakan pelayanan diakonia, untuk memudahkan jemaat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian mereka karena dampak dari COVID-19 ini. Bapak Ibu, tanpa disadari, gereja mengalami peralihan fokus. Fokus yang seharusnya atau yang paling utama ialah fokus untuk peribadahan, akhirnya dialihkan untuk disibukkan dengan pelayanan diakonia. Tetapi Bapak Ibu, saya perlu tekankan di sini, persoalannya bukan ada pada boleh atau tidak melakukan pelayanan diakonia, tetapi bagaimana gereja menyadari bahwa nilai persekutuan adalah nilai yang penting dan tidak boleh disampingkan atau mendapat posisi dan tempat kedua. Sebagai jemaat, kita pun demikian. Jika peribadahan kita maknai sebagai kegiatan rutinitas kita yang hanya untuk memenuhi hasrat kita, keinginan kita agar dipuji orang, agar dilihat bahwa kita adalah orang-orang yang rajin beribadah atau rajin ke gereja, lantas bagaimana ketika ibadah itu dilangsungkan secara online? Apakah kita dapat dengan sungguh-sungguh mengikuti, menikmati ibadah itu? Ini menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita perlu untuk menaruh cinta kepada rumah Tuhan, cinta kepada hadirat Tuhan.
Melalui hal ini, kita dapat menemukan makna ibadah sejati itu, yakni dengan memprioritaskan persekutuan yang di dalamnya ada relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama kita. Semangat persekutuan perlu kita hadirkan juga di tengah-tengah lingkungan bermasyarakat. Jadi tidak hanya dibatasi dengan sesama warga gereja persekutuan itu, tetapi bagaimana persekutuan itu juga kita hadirkan di tengah-tengah lingkungan bermasyarakat melalui karya kasih dan persaudaraan. Dengan demikian Bapak Ibu, ketika kita menghadirkan hadirat Tuhan di lingkungan bermasyarakat, berarti kita dimampukan untuk melihat mereka yang berbeda, mereka yang bukan warga gereja adalah satu dengan kita, adalah bagian juga dari kita. Biarlah kita juga menjadi warga gereja yang menyediakan ruang bagi sesama kita untuk berjumpa dengan Allah. Kita peduli, kita belajar untuk menjadi saksi Allah yang memberi teladan yang benar kepada mereka, sehingga sesama kita juga dapat memelihara, memaknai persekutuan itu, juga dapat cinta kepada rumah Tuhan bukan hanya dengan perkataan, tetapi melalui tindakan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kehadiran Yesus di tengah dunia adalah memulihkan relasi kita dengan Allah, mengembalikan kita, membawa kita untuk ada di dalam persekutuan dengan Allah. Yang semula kita hanya tunduk pada keinginan dan memenuhi apa yang kita inginkan, atau kita lebih memfokuskan diri kita pada keegoisan kita sendiri. Dibawa pulang, dibawa kembali pada hidup yang tunduk pada kehendak Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan demikian di Minggu Prapaskah yang ketiga ini, saya mengajak kita semua untuk kembali memaknai cinta kepada rumah Tuhan, cinta kepada persekutuan yang di dalamnya ada relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama kita, sehingga kita tidak disibukkan lagi dengan kegiatan-kegiatan rutinitas yang hanya memenuhi hasrat kita semata. Kiranya firman Tuhan dapat menolong kita untuk menjalani hari-hari hidup ke depan. Tuhan memberkati. Amin.